Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 20 dengan judul perikop Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap di antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah, istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek, raja Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku'? Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya, pagi-pagi, Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku.' Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, 'Negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka.' Lalu katanya kepada Sarah, 'Telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan.' Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu." Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya Lot di kota Sodom dihancurkan, kemudian Lot mengungsi. Sekarang disambung dengan cerita Abraham. Abraham pergi ke tanah Negeb. Ia menetap antara Kades dan Syur. Di mana tanah Negeb itu ya? Kira-kira ini ada peta Negev desertnya di sekitar sinilah, yang nggak jauh-jauh. Ini kurang lebih ya, ini antara kalau jarak segini ya sekitar 300-an kilometer di daerah Negeb, di Kanaan bagian selatan ya, dekat Mesir. Abraham seperti orang yang hidup mengembara, jadi pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Abraham ikut pada perintah Tuhan. Tuhan mau mengantar Abraham kemana, disitulah Abraham pergi.
Jadi Abraham menetap di antara Kadesh dan Syur. Ia tinggal di kerajaan Gerar sebagai orang asing. Lalu ada rajanya Abimelek, raja orang Gerar, menyuruh mengambil Sarah. Karena Raja Abimelek ini tidak tahu bahwa Sarah itu adalah istrinya Abraham. Karena di setiap tempat yang dikunjungi, Abraham selalu berkata kepada Sarah supaya mengatakan bahwa saya ini adalah saudaramu. Makanya di setiap kerajaan yang dikunjungi, Sarah selalu mengatakan, ia adalah saudaraku. Ya, tetapi resikonya Sarah diambil istri. Karena Sarah orangnya cantik, jadi dia diambil istri. Sebelumnya juga Firaun mengambil istri Sarah, tapi lalu Tuhan menegur. Demikian juga di Gerar, di kerajaan Gerar ini, Raja Abimelek mengambil Sarah, hampir mau menjadi istrinya. Tetapi pada malam itu Abimelek didatangi oleh Tuhan di dalam suatu mimpinya dan mengatakan bahwa engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab dia sudah bersuami. Untungnya Abimelek belum meniduri Sarah. Lalu keesokan harinya, tetapi Abimelek mengatakan kepada Tuhan bahwa, loh, saya nggak tahu kok, bukan salah saya. Abraham sendiri yang mengatakan bahwa itu saudaranya. Kemudian Sarah juga mengatakan itu saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang bersih dan dengan tangan yang suci, ya. Karena perempuan itu sendiri yang mengatakan, ia saudaraku. Demikian juga Abraham mengatakan, dia saudaraku. Kenapa? Ditanya oleh Abimelek, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau lakukan? Lalu Abraham mengatakan bahwa takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi negeri kerajaan Gerar ini atau kerajaan-kerajaan yang dikunjungi itu rata-rata tidak takut akan Tuhan. Mereka bangsa yang anarkis, barbarian. Kalau dikatakan bahwa Sarah adalah istrinya Abraham, ya sekalian aja Abraham dibunuh supaya Sarah bisa diambil istri. Jadinya Abraham selalu berkata, oh, Sarah itu istri saudaraku. Tapi ternyata Sarah ini ya, waktu itu ya dikatakan ya saudara, dia memang benar saudaraku, anak ayahku hanya bukan anak ibuku. Jadi seperti saudara separo, lain ibu, ayahnya sama tetapi lain ibu. Waktu itu masih bisa seperti itu ya. Sekarang ini nggak bisa ya. Jadi tidak usah berangan-angan. Sekarang sudah banyak pilihan. Mau cari perempuan yang berbagai macam bentuk, banyak. Silahkan dipilih. Kalau dulu memang terbatas ya zamannya Abraham itu. Jadi segala sesuatu masih mungkin. Lagi pula Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan tidak ada yang bisa mencegah Tuhan. Tapi di sini Abraham mendapatkan ya teguran Tuhan ya. Kenapa harus berbohong ya? Sampai-sampai ya itu. Ini kandungan dari perempuan-perempuan di negeri Gerar itu, kandungannya ditutup oleh Tuhan. Bahkan juga setiap pegawai istana, setiap perempuan itu ditutup kandungannya. Jadi tidak bisa melahirkan karena istri Abraham itu. Tapi setelah Abraham berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya, sehingga mereka bisa kembali punya anak. Masalahnya kenapa Abraham mengatakan Sarah adalah saudaraku? Omong aja istriku. Ya memang resikonya ada, resikonya dibunuh. Ya itulah, nggak tahu. Makanya Tuhan punya rencana, punya karya yang kita tidak bisa paham, kita tidak bisa tahu. Ya, Abraham bisa saja mengakui Sarah istriku, tapi resikonya bisa dibunuh, lalu Sarah diambil istri.
Di sini dikatakan sekali lagi iman Abraham gagal dan ia membahayakan rencana Tuhan bagi Sarah. Karena sebelumnya Sarah sudah dijanjikan tahun depan akan melahirkan. Kok berani-beraninya Abraham mengatakan bahwa dia bukan istriku? Untungnya Allah turun tangan untuk melindungi peran serta Sarah dalam sejarah penebusan sebagai ibu umat perjanjian. Tuhan di dalam kasih karunia-Nya kadang-kadang akan meloloskan anak-anaknya yang biasanya setia dari situasi yang merupakan akibat dari kegagalan iman dan ketaatan mereka. Jadi Tuhan ya kadang-kadang menyelamatkan anak-anaknya yang sering melakukan kegagalan, gagal taat, gagal iman, tapi Tuhan kadang-kadang menyelamatkan. Kadang-kadang juga tidak, dibiarkan saja. Makanya jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita gagal taat, apalagi gagal beriman kepada Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Belum tentu kita bisa kembali. Kadang kalau sudah melakukan kesalahan, ada saja kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, alias satu jalan, tidak ada jalan baliknya. Jadi hati-hati sebelum bertindak, supaya kita tidak kehilangan, tidak merusak rencana Tuhan bagi kita. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.